Saya juga sambil bekerja di PT Administrasi Kontrak Indonesia sebagai quantity surveyor. Kemudian 2021 saya pernah bekerja sebagai asisten struktur engineer di PT Lantek Konsultan Indonesia. Kemudian tahun 2021 juga saya pernah bekerja sebagai direktur lapangan di PT Esensial. Kemudian saya juga 2018 sampai 2019 pernah bekerja sebagai dokter officer di PT Nusantara Sakti. Setelah itu saya juga pernah magang pada tahun 2016 di PT Irfan Widi Arsitek. Pasti teman-teman itu bertanya, apa sih itu deskriptif dan non-deskriptif test? Nah, saya akan jelaskan dulu deskriptif test, yaitu adalah salah satu metode pengujian yang mengakibatkan kerusakan pada struktur untuk menentukan sifat fisiknya, seperti sifat mekanik kekuatan, ketangguhan, fleksibilitas, dan kekerasan. Kemudian pengujian deskriptif juga dapat dilakukan dengan tujuan peninjauan keamanan dan keselamatan kerja untuk memverifikasi kapasitas perlindungan peralatan keselamatan atau untuk memastikan bahwa bagian vital keselamatan dari suatu struktur tidak mengalami kegagalan. Nah, yang pertama saya akan jelaskan yaitu core drill test, yaitu pengujian dengan bor berlubang yang digunakan untuk mengambil sampel pada permukaan yang kemudian sampelnya dilakukan pengujian di laboratorium dengan mesin crushing test. Jadi awalnya itu kita menggunakan alat yang ada di bawah ini. Oke, sekarang lebih jelas. Oke, saya lanjut. Ya. Oke. Nah, di core drill test itu terdengar? Oke, sekarang? Oke, silakan. Core drill test itu kita harus mengambil sampel beton pada suatu komponen struktur seperti kolom, balok, dan plat lantai atau lainnya. Kemudian hasilnya itu seperti gambar di sebelah kanan ini, berbentuk tabung. Kita uji dengan mesin crushing test. Kalau ada yang mau tanya dari satu-satu ini, langsung tanyain aja ya. Nah, selanjutnya itu ada carbonation test, yaitu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui kondisi beton apakah terkarbonasi atau tidak akibat pengaruh kebocoran, umur beton, temperatur, dan lain-lain. Cara kerja uji karbonasi adalah dengan membuat lubang kecil pada beton sampai dengan perkiraan ketebalan selimut beton, kemudian menyemprotkan larutan fenolphthalein untuk mengetahui kondisi beton. Jadi jika beton yang terkarbonasi itu tidak ada warnanya saat diberikan larutan tersebut. Selanjutnya ada sondir test, yaitu suatu pengujian dengan melakukan penetrasi konus ke dalam tanah yang bertujuan untuk mengetahui daya dukung tiap tanah kedalaman tertentu. Jadi kita supaya tahu kekuatan tanah yang ada, misalnya kita mau buat gedung sesuatu juga harus ada yang namanya pengujian tanah. Salah satunya sondir test. Kemudian di non-descriptive test adalah suatu teknik pengujian material tanpa merusak benda yang diuji. Pengujian ini dilakukan untuk menjaga material yang sedang digunakan masih aman atau tidak untuk digunakan dan tidak mengalami kerusakan. Tes ini
digunakan pada jangka waktu tertentu untuk menemukan kesalahan sistem atau kegagalan pada komponen untuk mendeteksi kerusakannya. Nah, salah satu jenis dari non-descriptive test itu ada hammer test. Hammer test yaitu bertujuan untuk memperkirakan nilai kuat tekan beton terpasang yang didasarkan pada kekerasan permukaan beton pada seluruh bagian komponen struktur. Prinsip kerja hammer test adalah dengan pantulan massa di ujung alat. Jadi semacam memukulkan palu pada permukaan beton yang rata pada sisi luar alat terdapat bagian yang akan menunjukkan nilai pantulannya. Selanjutnya itu ada ultrasonic pandit test atau UPV, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur kecepatan hantaran dari gelombang pulse velocity ultrasonik yang melewati suatu beton. Kemudian ada yang namanya cover meter test, yaitu pengujian atau pengecekan untuk mengukur tebal selimut beton, jarak antar tulangan, dan perkiraan diameter tulangan. Alatnya sebagai berikut. Kemudian ada yang namanya Brinell test, yaitu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui mutu dari tulangan beton. Selanjutnya ada half cell test, merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengindikasi tingkat korosi dari tulangan yang berada di dalam beton. Nah, dari penjelasan saya tadi, ada pertanyaan terkait teknis atau hal lain nggak dari teman-teman? Boleh, boleh. Untuk yang tes praktik tes tadi yang paling awal itu yang poly Iya, bagaimana? Nah, mau nanya pertama itu ini biasanya dilakukan itu setelah bangunan yang jadi atau sebelum bangunan jadi atau bangunan yang sudah dilakukan pakai baru kita sekalian atau seperti apa? Oke, ya. Core drill test adalah kita untuk mengetahui mutu beton inti ya, untuk mengetahui mutu beton inti. Nah, kita dalam merencanakan sebuah bangunan, kita sebut sebagai mutu beton rencana atau FC. FC. Nah, ketika kita melakukan proses konstruksi, maka kita harus mengujinya ya per sampel-sampel yang dibuat setelah molen keluar. Ya, jadi biasanya ada sampel silinder ya, diameter 15, tinggi 30. Kemudian kita bawa ke lab. Itu sebelum dicor ya, sebelum dicor. Oke. Sampel yang besar. Oke. Nah, sampel-sampel tadi ya, kalau di dalam proyek kita lakukan analisa atau dengan kata lain kita lakukan rata-rata, kita rata-ratakan. Oleh karena itu kita mendapatkan yang namanya kuat tekan karakteristik atau kita sebut sebagai FC aksen. Jadi kalau kita rencanakan tadi apa? FC. Tapi kalau kita setelah ketika proses konstruksi kita mendapatkan FC aksen. Jadi kan yang kita rencanakan misalnya FC 35 ya. Nah, tetapi kan yang di lapangan belum tentu dapat 35 dong. Karena kan ada proses pengerjaan lapangan, ada pengaruh suhu dan seterusnya kan. Belum tentu 35. Kita harus lakukan sampling ya, sampling ketika ready mix datang. Itu kita sebut sebagai FC aksen. Oke. Nah, ketika kita mempunyai keraguan kembali terhadap struktur yang sudah terbangun atau kita sebut sebagai struktur existing, misalnya ya, wah kontraktornya mulai nakal nih, wah misalnya bangunan saya terkena gempa, wah bangunan saya sudah berumur tinggi. Jadi biasanya ada 3 hal itu. Ada keraguan terhadap kualitas konstruksi, ada peristiwa tertentu, misalnya gempa, kebakaran dan seterusnya.
kemudian ada juga karena umur, ya. Maka kita harus mengambil sampel dari beton existing, ya, per elemen, ya, per sampel, ya. Jadi misalnya per elemen kolom, per elemen balok, per elemen plat lantai, per elemen shear wall, ya, per elemen untuk kita rata-ratakan kembali, ya, berapa sih mutu karakteristik rata-rata, ya, makanya X aksen dari struktur existing. Nah, karena itu kita lakukan core drill, ya, core drill kita ambil, kita bor, ya, bentuknya seperti silinder, kemudian kita potong. Nah, potongannya ini adalah minimal 1,5 kali diameter. Kemudian kita lakukan pengetesan ulang di lab untuk bisa diketahui mutu beton rata-rata, ya, dari struktur existing. Oke. Nah, berapa diameternya? Nah, diameternya ini bervariasi antara 2 inch sampai ke 4 inch. Oke, 2 inch sampai ke 4 inch. Kenapa dia 2 inch? Ya, kenapa dia 2 inch? 1 inch itu panjangnya adalah 2,5 cm. Oke, 2,5 cm. Ya, tetapi persyaratan agregat kasar maksimum adalah 2,5 cm. Ya, atau dengan kata lain kita harus mengambil beton intinya harus bercampur semua. Jadi di dalamnya ada agregat kasar, agregat halus, dan semen seperti gambar yang ada di sini. Nah, kita harus dapat tuh. Nah, itulah yang kita sebut beton karena beton punya agregat kasar, agregat halus, dan semen. Oke. Kalau dia lebih kecil daripada 2 inch, ya, atau 2 kali 2,5 cm, 1 inch kan 2,45. Ya, maka kita tidak mendapatkan benar-benar betonnya, ya, atau dengan kata lain hasil pengujian kita pun diragukan, gitu. Oke. Nah, inilah core drill test untuk kita mendapatkan mutu beton rata-rata existing. Ya, rata-rata ini kita rata-ratakan kembali per elemennya. Misalnya elemen kolom, elemen balok, elemen plat lantai, dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Ya, jadi tadi pertanyaannya, kapan kita melakukan core drill test, ya? Ketika biasanya 3 tadi, ketika terjadi keraguan terhadap struktur, ya, misalnya proses konstruksinya salah-salah, ditambah air, atau terlalu cepat, ya, atau betonnya salah pesan, gitu ya. Nah, atau ketika bangunannya mengalami sesuatu, misalnya mengalami gempa, ya, mengalami kebakaran, dan seterusnya, atau kalau bangunannya sudah berumur, misalnya umur per 25 tahun, ya. Tapi kalau di DKI dipersyaratkan umurnya per 5 tahun, ya, untuk dilakukan pengujian, ya, pengujian struktur. Atau kalau di DKI mewajibkan sebagai SLF, sertifikat layak fungsi, seperti itu. Oke. Sebetulnya ada lagi, yang satu lagi adalah sebuah proses pengalihan pemilikan, ya, kita sebut sebagai due diligence, ya, atau proses jual beli, ya. Misalnya saya pengen beli gedung, tapi saya pengen tahu dong mutu bangunan saya bagaimana, gitu. Bagaimana sih bangunan saya, apakah sesuai dengan standar keamanan, ya, kuat atau tidak, gitu kan? Atau jangan-jangan bangunan saya sudah lama, atau bangunan saya harus diperbaiki, dan seterusnya. Nah, maka kita juga harus melakukan proses investigasi struktur untuk bangunan gedung. Oke? Ini yang jawab pertanyaan tadi. Ya, kira-kira ada pertanyaan lagi, rekan-rekan? Boleh. Kalau misalkan tadi setelah diambil kayak contoh dari tes itu, tapi hasilnya itu tidak memenuhi ekspektasi rencana, ya, itu tidak ada gimana? Oke. Nah, ada 2, ya. Jadi setelah kita mendapatkan membandingkan antara mutu beton karakteristik existing dengan mutu beton rencana, kita juga harus melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya ini mirip seperti kita melakukan perencanaan ulang. Kita membuat model, memasukkan pembebanan, menguji strukturnya di etap, ya. Kemudian kita mendapatkan karakteristik dari bangunan tersebut. Karakteristik bangunan tersebut adalah berapa sih sudut geser, berapa sih gaya geser dasar,
base gaya geser tingkat, simpangan antar lantai, ya, momennya dan seterusnya. Apakah dia masih mencukupi terhadap peraturan-peraturan yang berlaku atau ketentuan yang berlaku? Jika masih, maka kita bisa melakukan penerimaan terhadap bangunan tersebut, ya, walaupun mutunya tidak sesuai mutu rencana. Misalkan, ya, mutu rencana direncanakan FC 35, tetapi didapat FC-nya 30. Ya, FC rata-ratanya, FC aksennya 30. Kalau FC rencananya 35. Nah, kita harus evaluasi dulu bangunannya. Kalau dia masuk terhadap perencanaannya, ya, masuk terhadap peraturan yang berlaku, maka kita bisa menerima bangunan tersebut. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pernah juga ada beberapa kasus kalau bangunannya memang tidak diterima gitu. Karena misalnya saya kan mesennya FC 35, kok saya dapatnya FC 30, rugi dong saya, ditipu dong saya. Nah, itu salah satunya juga. Ya, ada kasus istilahnya kasus jatuhnya kriminal ya. Ada misalnya pengajuan ya, misalnya owner tanda tangan kontraknya FC 35, tetapi setelah diuji ternyata FC-nya tidak sampai 35. Maka itu jatuhnya kriminal ya, penipuan, sehingga jatuhnya KUHP kriminal seperti itu. Di pemerintahan juga ada ya, setelah proses pembangunan ya, selalu dicek oleh yang namanya BPKP ya, BPKP, ingat bukan BPK ya. Itu jika mutu tidak sesuai dengan rencana ya, atau kuantitasnya tidak sesuai dengan rencana, maka pihak kontraktor wajib mengembalikannya. Nah, pihak BPKP ini ya, dialah yang melakukan pengujian terhadap bangunan yang baru jadi setelah proses konstruksinya. Oke. Itu kira-kira jawabannya. Ada dua ya. Ada yang untuk kita membandingkan secara kontrak, ada yang ingin kita lihat secara kekuatan struktur. Oke. Jawab? Oke. Nah, jika memang dia tidak masuk, wah, mutu beton rencananya FC 35, tetapi untuk yang di lapangan dapat FC aksen 30. Setelah dilakukan evaluasi, juga simpangan antar lantainya besar, ya, gaya geser dasarnya besar, atau dengan kata lain bangunannya tidak kuat. Apa yang kita lakukan? Nah, kita lakukan tahap selanjutnya, ya, evaluasi untuk perkuatan struktur dari bangunan tersebut. Ya. Jadi kita hitung ulang untuk bangunannya diperkuat. Nah, bangunan diperkuat caranya ada dua. Ya, ada dua. Pertama, kita melakukan untuk perkuatan secara eksternal, secara keseluruhan. Ya. Kita tambahkan elemen-elemen strukturnya, misalnya tambahkan bracing, tambahkan kolom, dan seterusnya. Atau secara internal. Ya. Misalnya kita lakukan perkuatan kolom, perkuatan balok, perkuatan plat lantai, atau perkuatan shear wall. Nah, perkuatan ini kita bisa lakukan dengan misalnya dengan wrapping ya, atau penambahan dari baja ya, ataupun dengan melakukan penebalan. Kita sebut sebagai jacketing gitu. Nah, ini kurang lebih yang kita bisa lakukan ya terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan kita. Kita lakukan perkuatan baik secara internal ya di elemen-elemennya tersebut maupun secara eksternal kita tambahkan struktur-struktur baru untuk memperkuat bangunan tersebut. Oke. Biasanya jika kita tambahkan struktur-struktur baru, maka kita biasanya merusak sistem struktur yang sudah direncanakan ketika dulu. Ya. Misalnya yang dulunya nggak ada bracing, kita tambahkan bracing. Otomatis karakteristik dari bangunannya akan berubah. Yang awalnya dia bergerak ke depan ke belakang ya, misalnya translasi arah X ya. Karena kita perkaku arah X-nya, maka dia akan berubah menjadi translasi ke arah Y. Nah, ini salah satu yang harus kita pertimbangkan jika kita lakukan perkuatan secara eksternal. Oke. Ada lagi rekan-rekan? Pak, bertanya tadi ada yang tempat
Oke. Secara umum beton tahan terhadap sebuah proses kita sebut sebagai proses karbonasi. Oke. Karbonasi itu adalah masuknya masuknya O2 yang menempel pada baja untuk dia berubah menjadi bentuk yang lain, ya, atau proses karat. Ya, secara umum beton dapat menahannya, dapat tertahan. Oke. Nah, tetapi beton akan kemampuan menahan proses masuknya O2 ke dalamnya, dia akan berkurang seiring dengan waktu, ya, atau dengan kata lain, jika umur bangunannya tua, maka beton itu udah nggak sanggup lagi menahan O2 masuk ke dalam tubuhnya. Oke. Nah, oleh karena itu kita lakukan tes carbonation test. Jadi betonnya masih sanggup nggak menahan O2 masuk ke dalam betonnya, ya, atau masuk ke dalam sampai ke dalam tulangan, ya. Nah, caranya kita semprotkan, ya, larutan polipetilen, ya, kemudian kita ukur seberapa dalam dia masuknya betonnya proses carbonation tersebut. Jika dia sudah sampai kurang lebih 4 cm atau 40 mili, ya, 40 mili, maka kurang lebih beton tersebut tidak mampu lagi menahan proses carbonation, ya, atau dengan kata lain, hampir semua bangunannya terjadi proses korosi. Ya, okay. Kenapa proses korosi ini sangat dihindari? Ya, karena tulangan yang ada di dalam beton semuanya saling berhubungan, ya, terikat gitu, ya, terikat antara tulangan longitudinal sama tulangan transversal. Baja sifatnya jika dia sudah terkena satu proses karat, maka yang lainnya akan menyebar. Gitu. Nah, inilah kita melihat berapa sih laju karbonasi terhadap beton. Ya. Kuat nggak dia masuk ke dalam beton? Oke. Kemudian beton juga tergantung lingkungannya. Misalnya lingkungannya di pinggir pantai, maka dia akan gampang terjadi proses karbonasi atau dia tidak tahan lagi terhadap cuaca sekitarnya. Salah satunya selain faktor umur. Oke, rekan-rekan. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan rekan-rekan? Halo? Ada rekan-rekan? Baik yang untuk acara student talk maupun kelas integrated design project. Pak, kalau dia tidak sanggup lagi, harus diapakan, Pak? Nah, kalau dia tidak sanggup lagi menahan proses oksidasi, ya, masuknya oksigen ke dalam beton, maka betonnya harus kita rawat. Ya, secara sederhana harus kita rawat. Apa itu dirawat? Kita lakukan coating. Apa itu kita lakukan coating? Dengan bahasa sederhana adalah dicat. Ya. Sama seperti baja, ya, baja profil. Baja profil kan dia terekspos kan, atau dengan kata lain dia terkena langsung oleh O2 kan, atau dengan kata lain dia bakal terkena proses karat kan, bener nggak? Untuk melindungi baja yang terekspos langsung, maka kita lakukan apa? Proses pengecetan, ya, pengecetan di bajanya. Nah, pengecetan di baja ada dua caranya, ada dua. Pertama adalah kita sebut sebagai cat dasar atau kita sebut sebagai cat mani, ya. Yang kedua adalah cat yang luar. Nah, jenis catnya mau baik untuk cat minyak, ya. Cat minyak itu adalah kita sebut sebagai cat yang dicampur dengan minyak atau bahasa Indonesianya aja, bahasa Inggrisnya adalah oil base, atau cat yang kita campur dengan air, ya, atau kita sebut sebagai water base. Tetapi ada juga cat yang kita campur dengan air, ya, tetapi dia sifatnya seperti plastik atau kita sebut sebagai
apa namanya, kita sebut sebagai apa namanya, coating dengan plastik ya, apa namanya, Pak? Nanti deh. Oke, coating dengan plastik. Oke. Ada lagi ya. Di sini ada dari Andrea Bas ya. Apakah ada pengujian mutu beton dengan cara manual? Kalau ada, seperti apa? Jika misalnya dalam pengujian terdapat beton yang sudah tidak layak, apakah harus diganti dengan beton yang baru? Apakah masih bisa dilakukan perawatan? Oke. Mungkin Lisa bisa jelaskan apakah ada pengujian lain gitu untuk mutu beton? Ya, kebetulan ada 2 ya. Silakan. Hammer sama. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Andrea Bas. Apakah ada pengujian mutu pada beton dengan cara manual? Kalau ada, seperti apa? Ya. Pengujian lain secara non-destruktif atau tidak merusak. Suaranya apakah Sebentar ya. Secara non-destruktif test atau tidak merusak dari elemen beton tersebut bisa dengan cara hammer test. Hammer test itu dengan alat luar tanpa merusaknya. Kemudian ada juga cara lain, yaitu dengan UPV test. Semua juga harus pakai alat ya, Pak. UPV itu dengan cara mengukur kecepatan hantaran dari gelombang, kita bisa mengetahui mutu dari beton tersebut. Kalau untuk beton yang belum jadi itu kan pakai yang slant test itu ya, Pak. Kemudian pertanyaan satu lagi, jika misal dalam pengujian beton terdapat beton yang sudah tidak layak, apakah beton tersebut harus diganti dengan beton yang baru? Apakah bisa dengan melakukan perawatan? Tergantung seberapa besar kerusakannya, ya Pak. Kalau kerusakannya itu seperti retak, itu bisa di spalling dengan cara spalling atau ditambal gitu ya Pak, retakannya dengan bahan. Kemudian jika ada kerusakan pada selimut beton seperti coak-coakan gitu, itu bisa kita tambah dengan penambahan selimut betonnya ya Pak. Ya, saya coba ulang. Ya, ada cara lain untuk kita bisa mengetahui mutu beton. Ya, dengan cara kita sebut sebagai non-destructive test, atau dengan kata lain kita tidak melakukan pengerusakan. Ya, ini yang banyak orang pilih, ya, di mana kita mendapatkan sebaran sampelnya lebih banyak, tetapi kita tidak merusak bangunan existingnya. Oke. Di yang ada secara umum ada yang namanya hammer test. Hammer test ini dia hanya melihat kekerasan dari permukaan beton. Sekali lagi, hanya melihat kekerasan dari permukaan beton. Dia sebetulnya tidak mengkorelasikan secara langsung mutu betonnya, hanya permukaannya saja. Oleh karena itu, hammer test biasanya agak dihindari ya untuk pengujian di bangunan gedung. Oke, sekali lagi, biasanya hammer test agak dihindari untuk pengujian bangunan gedung. Ya. Karena di bangunan gedung elemen-elemen betonnya biasanya terselimuti. Ya. Misalnya kolom
dia akan terselimuti oleh aci dan plester. Ya, plat lantai dia akan terselimuti oleh keramik. Ya. Kemudian balok dia akan terselimuti atau berada di balik plafon. Oke, kita hindari itu. Nah, kemudian bagaimana dia masih tetap dipakai. Jadi bangunan apa yang biasanya dia pakai? Biasanya bangunan yang sifatnya masif, sifatnya panjang, sifatnya uniform. Misalnya jalan raya, kan itu panjang, betonnya kelihatan semua ya, jalan tol. Misalnya PCI girder, kan kelihatan semua ya, terekspos semua, nggak ada lapisan keduanya, misalnya aci plester kan nggak ada. Kemudian misalnya bendungan, ya, dan seterusnya. Nah, banyak bangunan-bangunan lain yang masih menggunakan hammer test, tetapi untuk bangunan gedung ya agak sulit karena kita harus mendapatkan benar-benar permukaan betonnya. Sedangkan permukaan beton di bangunan gedung biasanya dilapisi. Oke. Lanjut rekan-rekan. Oke. Bagaimana untuk men-solving permasalahan tersebut? Ada caranya kita menggunakan ultrasonic pulse velocity, ya, UPV, ultrasonic pulse velocity. Oke, ultrasonic pulse velocity ini kita memberikan hantaran gelombang ultrasonik yang melalui betonnya antara kita sebut sebagai transmitter ke receiver. Berapa cepat rambat hantaran gelombang itulah yang menentukan karakteristik dari beton. Jika dia semakin cepat, maka betonnya semakin padat. Jika semakin padat, kemungkinan besar korelasinya adalah mutunya semakin tinggi. Jika dia lebih lambat, artinya betonnya tidak terlalu padat, atau kopong, atau banyak airnya, atau ada retakannya. Sehingga mutu betonnya dia tidak terlalu tinggi. Oke. Mutu beton tinggi dan tidak terlalu tinggi, kita harus tetap korelasikan terhadap nilai core drill-nya. Ya, tetap kita harus korelasikan terhadap nilai core drill-nya. Jadi, untuk pengujian struktur existing, kita bandingkan antara nilai core drill nilai core drill destructive test dengan nilai non-destructive test. Karena yang kita pegang adalah nilai non-destructive test-nya untuk pengujian core drill-nya. Oke. Nah, kemudian yang kedua tadi, jika betonnya tidak layak, ya, memang kita harus apakan, ya. Tadi ada yang kita bisa perbaiki, ya, misalnya retak kita bisa sebagai injeksi growth, ya. Kemudian kalau dia spalling, kita bisa lakukan patching, ya. Atau kita kalau benar-benar betul-betul betonnya tidak masuk, kita bisa lakukan perkuatan secara menyeluruh. Perkuatan secara menyeluruh ini kita ambil ya misalnya dengan metode wrapping ya atau metode jacketing gitu. Oke, jacketing bisa pakai beton, bisa juga pakai baja. Oke. Ada lagi rekan-rekan? Halo? Ada? Cukup? Tadi kalau tidak salah ada pengujian. Nah, di sini ada pengujian kita sebut sebagai pengujian cover meter. Ya. Secara umum dia bahasa Inggrisnya cover meter test. Ya. Jadi tulangan itu terbuat dari baja. Untuk dia bisa kuat, ya, untuk dia bisa menjadi beton bertulang, maka salah satunya dia harus mempunyai selimut beton. Ya, selimut beton. Berapa sih covernya? Ya. Untuk bangunan yang terkena langsung terhadap air, misalnya fondasi, pedestal, ya, dan seterusnya, dia minimal 70 mili.
untuk yang tidak terkena langsung oleh air, misalnya kolom, balok yang berada di atas, itu minimal 40 mili atau 4 cm. Oke. Terkadang ketika proses pembangunan dia tidak sampai, bisa jadi beton deckingnya copot, bisa jadi terinjak-injak dan seterusnya. Mungkin dia kurang dari itu. Kita sering melihat dia ngebayang di arah bawahnya, ada kayak guratan-guratan dari proses karbonasi atau karat. Oke. Nah, ini kita bisa melihat nih, kalau dia cover meternya kurang dari 40 mili, maka kita bisa lihat bahwa bangunan tersebut sebetulnya secara umum mutunya kurang, ya, karena proses pengerjaannya itu mutunya kurang. Atau dengan kata lain, gampang umurnya mungkin 20 tahunan, sudah terjadi karatan pada tulangan-tulangan di mana-mana, dan itu biasa umum terjadi kalau bangunannya proses pengerjaannya jelek. Oke. Dan juga cover meter kita bisa mengetahui jarak antar tulangan. Ya, biasanya kalau pada proses pengecoran tulangannya bisa lari-lari. Kalau yang ngecornya nggak bagus atau dengan ikatannya nggak bagus. Kemudian perkiraan diameter tulangan. Oke. Jarak antar tulangan dan perkiraan diameter tulangan kita juga bisa mengeceknya sebagai penerimaan atau acceptation. Ya. Jadi kalau digambarkan sebagai dokumen kontrak ya, misalnya 3 diameter 25, benar nggak di dalam beton itu jumlahnya 3? Jadi kita bisa lakukan cover meter, kita scan ya untuk bisa mendapatkan tulangannya benar 1, 2, 3. Itu juga dibaca diameternya 25, sehingga kita bisa melakukan acceptation. Acceptation itu penerimaan setelah proses konstruksi. Hal ini juga biasa dilakukan oleh di pemerintahan, yaitu oleh BPKP ya, BPKP sekali lagi, bukan BPK. Oke, ini salah satunya. Kira-kira ada lagi rekan-rekan? Ada yang ingin tanyakan? Apa ada yang ingin bertanya yang lain? Baik, rekan-rekan, ada? Baik. Cukup? Oke. Baik, untuk rekan-rekan yang ada di kelas Integrated Design Project, mungkin dicoba disiapkan tugasnya, kita akan lanjutkan tugasnya bersama-sama. Oke, ada yang sudah siap untuk etapsnya? Mungkin? Oke. Ya, baik, untuk rekan-rekan yang ada di Student Talk, ya, Student Talk ini Prodi Teknik Sipil membuat bahwa setiap mahasiswa bisa men-sharing, ya, bagaimana kegiatannya di luar perkuliahan, ya. Ada yang bekerja, ya, ada yang student exchange ke luar negeri, ya, walaupun online, ya. Kemudian ada yang mengikuti project penelitian, misalnya ke Daereka, ada yang magang, ya, misalnya ke Bumi Resource Mineral, ya, dan seterusnya. Ya. Atau dengan kata lain, semua kegiatan mahasiswa di luar perkuliahan pasti bermanfaat bagi dirinya sendiri, ya. Baik untuk secara langsung, bisa misalnya menerima mendapatkan uang, maupun secara tidak langsung untuk pengalaman dan seterusnya. Sehingga rekan-rekan tetap harus semangat, udah ikutin aja lah semuanya gitu ya. Jangan jangan menjadi insecure ya terhadap semua kegiatan yang ada di kampus gitu. Jadi semuanya rekan-rekan bisa berpartisipasi. Jangan takut untuk tidak bisa mendapatkan apapun itu ya. Gitu. Jadi rekan-rekan, minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana sebuah proses akuisisi, ya, akuisisi itu adalah membeli, ya.
Halo, mungkin rekan-rekan yang di IDP? Halo? Ya. Minggu depan ya, tapi mungkin tidak masuk ke IDP ya. Ada juga acara yang sama ya. Kita akan membahas bagaimana sebuah proses akuisisi ya. Akuisisi itu mengambil alih ya, membeli ya, menukar saham ya pada proyek infrastruktur ya, atau kita sebut sebagai proses due diligence teknis ya pada proses pembelian jalan tol ruas Semarang Batang Kali Pejagaan SMR, Pejagaan Pemalang PPTR, kemudian Pasuruan Probolinggo Paspro ya. Jadi project real yang benar-benar dikerjakan oleh mahasiswa ya. Nah, ini kita bagaimana bisa melihat untuk menilai sebuah satu proyek secara keseluruhan yang sudah jadi atau kita sebut sebagai due diligence teknis untuk proyek akuisisi kepemilikan ya. Dalam hal ini pembelian dari ruas-ruas tol tersebut ya. Jadi ada dua nih, ada yang akuisisi ini ada dua, ada yang pembelian diakuisisi secara langsung, ada yang setengah pengalihan proses saham, pembelian saham, ada yang tukar sahamnya saja ya, yang satu dominan jadi yang tidak dominan gitu. Dan ini merupakan hal yang menjadi biasa saat ini, di mana semua infrastruktur itu biasanya dimiliki oleh si penerima tugas, misalnya BUMN Karya, kemudian dibuatkan PT-nya untuk dijualkan kembali kepada pihak-pihak investor. Ya, pihak investor itu ada bisa dalam negeri maupun luar negeri. Proses akuisisi ini ya biasanya melewati tiga tahapan penilaian teknis, tiga tahapan penilaian secara keseluruhan atau kita sebut sebagai due diligence. Pertama, due diligence teknis untuk melihat hal-hal teknis apa yang terkait terhadap infrastruktur tersebut. Yang kedua adalah due diligence legal untuk melihat secara hukum dari proses-proses konstruksi tersebut. Apakah dia masih punya hutang piutang, apakah dia masih punya sengketa, dan seterusnya. Itu banyak. Dan yang terakhir adalah, yang paling penting adalah due diligence secara finance, atau kita membuat sebagai bagaimana sebuah business plan untuk untuk si investor. Investor kan kalau dia menginvest pasti dia pengen untung dong, gitu kan. Nah, ini mungkin kalau yang di reguler ada yang kita sebut sebagai student talk yang mengerjakan project tersebut. Dan apa namanya sudah selesai mungkin di sharing session. Tapi kalau untuk yang kelas IDP mungkin tidak kita masukkan ya, tidak kita masukkan. Oke. Secara menyeluruh. Oke. Sebentar ya, mungkin rekan-rekan yang IDP bisa dipersiapkan screen share-nya yang sudah install etaps-nya, kita lanjutkan perkuliahannya. Oke, rekan-rekan yang ada di student talk ya, minggu depan akan dipandu oleh Lisna ya, Lisna siapa namanya? Ya, Lisna Haura untuk kita melihat bagaimana sih proses pembelian jalan tol gitu. Halo, ada yang tanyakan? Halo, ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya. Jangan lupa absen terlebih dahulu untuk kita bisa melihat bagaimana rekan-rekan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.